Tante, tante, tante aku nggak mau tahu ya. Tante harus segera mempercepat acara pernikahan aku sama Satria. Bel, bisa nggak? Kamu sehari aja nggak tekan tante. Aku nggak peduli ya tante. Itu kan urusan tante, bukan urusan aku. Yang paling penting, pernikahan aku sama Satria harus segera dilaksanakan. Titik. Kamu tuh ya, memang manusia yang nggak punya perasaan. Saya itu lagi berduka. Keponakan tante tuh baru meninggal. Bentar, tante. Tante bukannya udah biasa ya? Nggak peduli sama orang. Kayak kejadian yang waktu itu. Oh, atau tante mau aku bongkar aja semuanya ya? Aku kasih tahu sama orang lain. Karena aku punya semua buktinya. Sini. Au, apaan sih, Tante? Tante. Sakit. Tante tuh mau tanya sama kamu. Kamu berani-beraninya ngancem tante terus. Memang kamu punya bukti apa? Punya bukti yang akurat gitu? Coba tunjukin sama tante. Aku emang gak punya bukti jelas tentang keterlibatan Tante Astari dalam kematiannya Laras. Tapi aku harus bikin Tante Astari di bawah kendali aku. Oke. Emangnya Tante yakin mau aku keluarin semua bukti-bukti yang aku punya? Aku punya bukti yang akurat loh, Tante. Maaf mas, kami mau wawancara sebentar. Wawancara? Iya, Wawancara soal apa? iya. Kami mau tanya bagaimana tanggapan Mas Satria atas adanya dugaan perselingkuhan dengan seorang perawat. Apakah itu alasan Mas Satria menolak Bella? Maaf, saya harus kerja. Bagaimana? Mas, Saya harus kerja. Maaf, saya harus kerja. bagaimana Mas? Banyak fans Bella penasaran sama hubungan kalian. Oke, tolong direkam dan catat baik-baik. Saya sama Bella itu udah putus. Semenjak putus, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita cuma teman biasa. Kalau soal perawat itu namanya Suster Sekar. Tapi dia nggak tahu apa-apa, dia nggak salah apa-apa. Jadi tolong jangan dilibatin. Bagaimana kalau ternyata Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Ya, namanya perasaan kita nggak pernah tahu ke depannya akan kayak gimana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi cukup. Saya permisi. Mas. Sudah ya, cukup ya. Cukup. Jadi Mas Satria ada perasaan dengan Suster Sudah Sekar? cukup ya, cukup, Mbak. Sudah. Mana? Kenapa kemana? Ada bahaya ya? Kok pintunya pada ditutup semua? Sengaja saya tutup semua pintu. Bentar. Nggak tahu kenapa di depan banyak wartawan. Saya dikejar-kejar. Takutnya kan nanti ada kasus yang bocor ke media. Mereka harus paham bahwa ini adalah area privacy untuk para aparat. Memangnya ini wartawan dari media mana? Kita lagi nggak ada kasus pembunuhan viral kan? Kalau kayak gitu masih mending. Ini lebih nggak masuk akal. Masa mereka nanya tentang hubungan saya sama Bella? Bayangin coba, masalah pribadi saya diangkat jadi bahan gosip media. Makanya saya artis atau selebritis apa? Itulah konsekuensinya komandan. Komandan kan punya fans selebriti Bella Natasha. Makanya komandan diburu sama wartawan. Ngapain bahas hubungan saya sama Bella sekarang? Balik kerja. Siap, Dan. Bel, tante ini salah apa sih sama kamu? Tante ini selalu utamain kamu buat jadi tunangannya Satria. Gak ada perempuan lain yang tante jodohin buat Satria, gak ada, Bel. Tante. Kalau itu sih emang udah seharusnya ya, Tante bela aku. Tante bantu aku. Toh emang aku juga sering kan bantuin Tante. Tante pikir kamu itu menganggap tante seperti mama kamu sendiri. Tante ini sayang banget sama kamu. Tapi apa kenyataannya? Kenapa malah jual kesedihan sih? Kalau aku biarin nangis gini, bisa makin panjang. Oh, tante. Jangan nangis dong. Aku nggak ada bermaksud kayak gitu kok sama tante.
Tante juga harus ngertiin aku dong. Aku tuh kayak gini karena aku juga terdesak. Semua itu karena situasi, Tan. Maaf ya. Bella, sikap kamu ini semakin bikin Tante yakin kalau kamu nggak benar-benar punya bukti atas keterlibatan Tante di kematian Laras. Tolong direkam dan catat baik-baik. Saya sama Bella itu udah putus. Semenjak putus, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita cuma teman biasa. Kenapa, Bel? Hah? Kenapa? Tante, video wawancara Satria di-upload dan komennya negatif semua. Aku dihujat, Tante. Ah, gimana nih? Permisi. 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 Sekar. Ada apa? Mas Satria, ini apaan sih? Masa kantor polisi dikunci? Kalau ada warga mau lapor gimana? Ya biasanya sih emang nggak pernah dikunci. Tadi dikunci gara-gara banyak banget wartawan. Dan aku nggak nyaman ditanya-tanya nggak jelas kayak gitu kan. Nah aku pikir juga tadi kamu wartawan. Ada apa? Bagaimana kalau terbukti Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Soal perasaan kita nggak pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa. Yang pasti untuk saat ini ya nggak ada apa-apa. Saya mau protes ya soal video ini. Mas, ngapain sih saya dibawa-bawa ke dalam hubungan kalian? Saya tuh capek deh. Pertama, saya dituduh sebagai Laras. Sekarang nambah lagi, dituduh jadi pelakor. Ya gimana? Aku udah jawab yang terbaik. Aku bilang kita nggak ada hubungan apa-apa. Emang wartawannya aja yang suka banget ngangkat berita-berita nggak penting. Mesti gimana lagi coba? Ya tapi pernyataannya Mas Satria itu bikin orang berasumsi lain. Gimana sih maksudnya Sekar? Aku udah bilang nih kita nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ke depannya kita nggak pernah tahu kan? Iya bener dong, kita nggak pernah tahu nasib kita ke depan, kita nggak pernah tahu takdir Tuhan ke depannya gimana. Bener gak? Apalagi soal perasaan kan nggak bisa diatur. Iya sih. Iya tapi nggak gitu juga. Mas Satria itu harusnya jawab pertanyaan wartawan bukan dengan kalimat yang ambigu. Kalau pertanyaannya jawab kayak gitu ya beritanya bakal digoreng sama media jadi makin panas. Paham gak sih? Paham nggak sih? Oh, berarti secara nggak langsung kamu bilang aku nggak paham, aku nggak ngerti. Iya nggak gitu juga. Aku mesti gimana sih? Hah, Mas mesti Satria ini gimana? nggak paham-paham. Udah paham, Enggak. paham. Mas Satria nggak paham. Udah, jangan berantem. Ini dari benci kayak gini nih, ujung-ujungnya jadi bucin. Tara, Bisa diem nggak? Siap salah, Dan. Javi, Tara, push up 10. Pusat. Serius dan push up. Javi, Tara, push up 20. 20. Wih, lu tuh kalau jalan, lihat ke depan. Badan tegak, kayak tentara. Kepala angkat, ke atas kayak polwan. Kan keren. Lu nunduk, jangan diremehin orang lu. Saya tuh udah berusaha sabar bang. Tapi mereka makin kelewatan. Saya nggak salah bang. Lagian apa enaknya coba dituduh jadi pelakor. Gak enak bang. Orang-orang tuh malah ngira saya nggak ada harga dirinya. Saya udah nggak kuat lagi. Perasaan masalah lu dulu lebih berat. Ini baru digosipin orang, udah melehoy. Bahaya. Lagian Satria juga sih. Pakai bilang kalau sekarang nggak ada hubungan, depannya nggak tahu akan gimana. Sekarang orang-orang makin berasumsi jelek bang tentang saya. Tapi emang lu sebenarnya kan pengen ada apa-apanya sama Satria, ya kan? Minimal jadi pacarnya lah. Ngaku aja lu takut kehilangan Satria. Arwah apaan lu, murahan. Jaga dong harga diri. Gue udah ingetin dari dulu. Jauhin tuh, jangan deketin pantangan. Bahaya tahu. Iya kan tipis-tipis bang. Tipis. Tapi lu kegatelan, bucin, tambah baper lagi. Ingat bahaya.
Iya bang. Ya iya aja lu. Sana iya iya. Nania, dia sama siapa? Aku ngelakuin ini karena mamaku, jadi kamu jangan berharap lebih. Iya, aku paham Nania. Kamu juga nggak bisa terima aku secara mendadak kan? Tapi kamu harus tahu, aku tetap akan nunggu kamu. Terserah. Nania, kamu dianterin sama siapa? Kok sama cowok lain sih? Bukannya kamu pacaran sama Edo? Kalian gak putus kan? Sekar, aku lihat video Satria si polisi itu loh. Bagaimana kalau terbukti Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Soal perasaan kita nggak pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa. Yang pasti untuk saat ini ya nggak ada apa-apa. Kamu beneran pacaran sama dia? Apaan sih? Kamu tuh aku tanya kok malah nanya balik. Udah deh, kamu ngaku aja. Lagian nggak apa-apa kok kalau cerita sama aku nggak akan bilang siapapun. Nania, aku nggak ada apa-apa ya sama Satria. Pokoknya udah deh, itu semua tuh bohong. Aku bukan pelakor di hubungan mereka. Iya. Sekar tuh malu-malu, tapi doyannya malu-maluin. Nania! Nania! Tunggu. Lepasin aku. Kamu mau kemana, Nania? Kamu ngapain sih di sini? Mendingan kamu pergi dari sini. Ya tapi kenapa kamu suruh aku pergi? Edo, aku minta kita putus. Percuma kamu berjuang sendiri karena orang tua aku tuh nggak setuju dengan hubungan kita. Apa kamu lupa? Mama kamu belum ngerestuin hubungan kita. Nggak ada hubungan yang baik, kecuali berjalan beriringan dengan restu orang tua. Kenapa aku harus melihat fakta yang sama lagi di depan mataku? Enggak. Aku nggak mau putus, Nania. Aku janji aku bakal buktiin ke ibu kamu kalau aku layak jadi pasangan kamu. Nggak perlu, Dok. Karena sampai kapanpun, ibu nggak akan ngerestuin kita. Nania! Jangan dikejar. Nggak usah dikejar ya. Tapi aku harus menyelesaikan masalah aku sama Nania. Biar nanti aku aja yang bicara sama dia. Percuma, emosinya lagi nggak stabil. Nania. Kenapa? Cerita. Aku sayang sama keluarga aku. Aku juga sayang sama Edo. Aku nggak bisa milih antara mereka. Aku cinta banget sama Edo. Tenang dulu, tenang. Coba jelasin dulu maksud kamu apa. Sekarang juga kamu putusin laki-laki yang gak jelas ini. Enggak, Ma. Kita berdua saling mencintai, Ma. Restu mama itu terlalu mahal buat penulis kampungan itu. Hah? Tante, saya punya penghasilan, Tante. Saya bekerja dan uang hasil dari saya menulis pasti bisa untuk menghidupi Nania, Tante. Seberapa besar sih? Hah? Gaji penulis novel seperti kamu ini. Kamu nggak usah bermimpi bisa menikah dengan anak saya. Kamu juga, Nania. Kamu itu jangan terbuai sama omongan manis si Edo. Ingat, dia ini penulis.
tukang membual, tukang ngarang. Aku tahu ini berat banget buat kamu. Tapi kalau boleh bilang, hubungan yang baik itu harus berjalan beriringan dengan restu orang tua. Enggak. Orang tua aku nggak akan ngerestuin. Karena menurut keluarga aku, Edo nggak ada masa depan. Dia cuma penulis novel. Padahal aku salah satu pembaca novelnya Edo loh. Karyanya dia tuh bagus banget. Bestseller kan di banyak toko buku. Dia tuh punya masa depan yang cerah sih menurut aku. Aku aja sampai join di akun fanbase Killer Wild. Itu karyanya Edo. Tapi tetap aja, Edo akan selalu rendah di keluarga aku. Kamu yang tenang aja, kamu sabar pokoknya. Semoga aja nanti keluarga kamu pelan-pelan bisa ngerti. Aku nggak mau kamu sampai punya nasib kayak aku. Karena terlalu naif. Maksud kamu? Hampir aja aku keceplosan. Enggak. Maksud aku mau doain semoga hubungan kamu bisa berjalan dengan lancar dan punya takdir yang baik. Dokter, terima kasih banyak untuk bantuan hasil lab forensiknya. Kalau sampai Satria dengar obrolanku sama Nania, pasti akan jadi makin panas. Nah, Nania, aku duluan ya. Mau cek pasien dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Makasih banyak. Ya, permisi Pak. Ya, silakan. Sekar tunggu. Sekar tunggu. Kamu kenapa sih? Kok kamu mau menghindar dari aku? Siapa yang menghindar? Masa aja GR. Ya, bukan GR. Justru aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku udah melibatkan kamu di dalam permasalahan aku sama Bella. Aku minta maaf banget. Maaf, Mas pikir dengan semua yang terjadi itu cukup. Mas, ditambah lagi dengan statementnya Mas Satria itu. Yang malah bikin netizen tuh giring opini yang enggak. Ya maaf. Udah deh, mendingan Mas diem aja. Gak usah lemes, malah bikin heboh wartawan. Lemes? Orang minta maaf malah dikatain lemes. Lemes itu kan harusnya untuk ibu-ibu kontrakan. Yang tukang gosip, ya kayak kamu. Bukan kayak aku. Apaan sih? Orang saya nggak bilang gitu. Masalah denger kali. Loh, tadi kamu yang ngomong kok udah salah, nggak mau ngaku. Siap salah, Komandan. Maafin aku ya. Beneran mau dihukum? Siap salah, Komandan. Saya siap dihukum. Arwah bodoh. Bisa-bisanya aku keceplosan. Saya permisi. Sekar. Halo Jovi, kenapa? Dan ada laporan penemuan jasad orang nggak dikenal. Lu mundur. Siapa perempuan ini? Apa motif pelaku menghabisi nyawanya? Sejauh ini masih kami selidiki, Dan. Jovi, Tara, lihat. Ini identitas. Ini tanda. Hubungi ambulans.
Siap, Dan. KW, si pembunuh mencoba membuat tanda di tangan korban. Apa maksud dari semua ini? Gue akan pernah tinggal diem ya, Sekar. Bisa gak sih? Kamu stop jadi perempuan gatel? Hah? Masih banyak tau gak sih cowok di luar sana? Kenapa harus kamu gangguin Satria terus? Dengar ya? Kamu bisa tau gak sih flirting sama dokter? Atau mungkin sama perawat? Gak usah sama Satria. Mbak, bisa nggak sih nggak usah bawa-bawa saya ke hubungan kalian? Lagian mbaknya, bukannya mbak udah diputusin sama Satria? Kok masih ngejar-ngejar juga sih? Kasian banget. Ada juga mbak yang nyari cowok lain, bukan saya. Jangan mbak kira saya takut ya sama mbak. Saya paling gak suka ada orang yang main tangan depan saya. Berani juga nih perempuan. Gak gampang aku intimidasi. Dia benar-benar beda sama Laras. Sekarang mendingan mbak pergi daripada bikin keributan di sini. Silakan. Dokter, saya minta tolong untuk segera dilakukan visum. Pihak kepolisian sangat membutuhkan data korban untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, akan segera saya laporkan hasilnya setelah visum selesai ya, Pak. Ya, makasih. Permisi, Pak. Untung aku sempet sembunyi di sini. Kalau sampai Satria tahu aku ngelabrak perawat itu, bisa-bisa Satria nggak akan pernah mau ketemu aku lagi. Kalau cara mereka ketemu gini aja intens banget, pelan-pelan aku akan tergusur. Pak, Makasih ya, Sekar. maaf Pak, saya Nania. Maaf, kirain tadi Suster Sekar. Soalnya kalau yang bantuin ambil hasil uji lab forensik, Suster Sekar. Kebetulan Suster Sekar lagi ada di ruangan lain. Bapak Satria yang ada di video viral itu kan? Ya gimana ya? Tapi itu kan berita nggak penting juga. Saya baru tahu, ternyata beritanya udah lumayan nyebar ya. Mungkin saya harus ngelurusin. Intinya pemberitaan yang ada itu nggak semuanya benar kok. Saya sama Suster Sekar memang punya hubungan yang baik, tapi hubungan profesional. Karena apa? Suster Sekar sering membantu tugas kepolisian. Contohnya ya ini. Ya udah Pak, nggak usah dijelasin. Lagian saya juga suka kok kalau Bapak dekat sama teman saya, apalagi pacaran. Apa sih? Siapa juga yang mau jadian sama dia? Ya sama. Siapa juga yang mau punya pacar sewot, galak, emosian, takut? Yang sewot. Orang saya biasa aja, ada juga dia kali yang sewot. Loh, kamu yang tukang marah-marah. Ke siapa? Ini marah-marah sekarang. Udah. Kalian kenapa sih lucu banget dia berantem? Biasanya benci jadi cinta loh. Ya udah, aku duluan ya. Soalnya jam shift aku udah mau habis. Bye. Saya permisi. Shift saya udah habis juga.
Kenapa ya? Kok cewek pada kayak begitu? Mas, besok kamu gak usah repot-repot buat nganter jemput aku tiap hari. Aku nggak repot kok. Aku malah senang. Sayang, kamu nggak usah lebay deh. Lagian kan Nak Randy ngelakuin ini emang udah menjadi tugasnya, yaitu sebagai calon suami kamu. Kamu nggak keberatan kan Nak Randy? Oh, nggak sama sekali Tante. Malah saya senang bisa antar jemput Nania. Apalagi kan Nania calon istri saya Tante. Jadi saya senang banget. Ya udah, kita duduk dulu yuk. Tante buatin kopi atau teh? Oh, nggak usah Tante, nggak apa-apa. Saya ada urusan sekarang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kalau begitu, saya pamit Tante. Nania. Nania, kamu kenapa sih masih menolak Randy? Dia itu anak baik dan berasal dari keluarga yang jelas. Pekerjaannya juga jelas. Dan yang terpenting sayang, hidup kamu itu akan terjamin kalau sama Randy. Dibanding kamu menikah dengan cowok yang gak punya modal itu. Cukup ya, Ma. Edo punya pekerjaan. Dan dia juga gak pernah nyusahin aku. Iya emang, sekarang gak nyusahin. Tapi siapa yang tahu setahun, 2 tahun kemudian. Udahlah Nania, Mama capek tau gak debat sama kamu, males. Yang jelas, kamu harus sadar ya, kalau Randy itu tetap pilihan Mama. Kenapa aku jadi mikirin Sekar terus? Bukannya memang kita nggak ada hubungan apa-apa? Kenapa juga Sekar makin kesini makin sewot sama aku? Bikin gemes aja. Halo, Ma. Satria? Sat? Mama seneng banget akhirnya kamu mau angkat telepon Mama. Semenjak hubungan kita memburuk, Mama pikir kamu mau menjauh dan gak mau angkat telepon Mama lagi, sayang. Ma, udah ya, Ma. Yang udah berlalu, kita jadiin pelajaran aja, nggak usah dibahas-bahas lagi. Yang penting, kita sekarang saling fokus untuk perbaiki ke depannya. Iya, kamu pulang ya, Nak? Pasti, Ma. Aku pasti pulang. Begitu semua kerjaan aku udah beres, aku ke rumah. Oke, makasih ya. Udah, Ma. Nania. Ngapain sih dia datang ke sini? Makan siang bareng yuk. Sejak kapan kamu di sini? Aku lagi kerja, aku nggak bisa makan siang bareng kamu. Aku nggak akan ganggu. Kan sekarang jam istirahat. Mama kamu nyuruh aku mastiin biar kamu itu makannya nggak telat. Aku bukan anak kecil. Aku ingetin ya sama kamu. Sampai kapanpun aku nggak akan buka hati buat cowok lain. Sebelum kamu kecewa, mendingan kamu berhenti. Kamu sih cinta gitu ya sama penulis novel itu. Dia punya nama ya. Cuma dia satu-satunya yang aku cinta, nggak ada yang lain. Dengerin aku dulu, Bram. Aku bisa mencintai kamu lebih dari dia. Aku cuma pengen kamu kasih aku kesempatan, Nadia. Edo. Edo udah cukup. Gak ada gunanya juga. Mending kamu pergi dari sini sekarang. Pergi. Pergi! Kamu pergi kemana sih? Terus tadi kenapa sih kamu belain tuh cowok dan biarin dia kepegang tangan kamu? Kamu itu sebenarnya mau nolongin aku atau mau menghina aku sih? Enggak gitu. Kayaknya keputusan kita buat putus itu udah bener deh. Nania!
Nania? Nania, kamu kenapa? Ternyata kamu benar. Hubungan yang baik itu adalah hubungan yang direstui sama orang tua. Aku benar-benar harus selesaiin hubungan aku sama Edo. Nania, pokoknya apapun keputusan kamu pasti udah mikirin matang-matang. Aku duluan ya. Ide roman-romannya kisah kalian senasib ya? Jangan sampai lah Bang. Apa? Cukup saya aja yang ngalamin hal kayak gitu. Kasian Nania kalau harus ngalamin juga Bang. Tumben-tumben ya. Lu memang arwah bijaksana. Lu memang pantas jadi menteri arwah. Makasih lo kuenya, Narendi. Sama-sama Tante. Semoga Tante suka. Suka dong, cantik kuenya. Gawat. Dia pasti udah aduin aku sama Mama atas kejadian tadi. Sayang, sini. Terima kasih banyak loh. Ternyata meskipun kamu lembur, masih ingat sama ulang tahun Mama. Maksud Mama? Ini, Nak Randy bawain Mama kue ulang tahun. Katanya dari kamu. Mah, aku mau ngobrol sama Randy. Ya udah, Mama paham. Nak Randy, Tante tinggal dulu ya. Ini Tante bawa kuenya ya. Silakan. Mas Randy, kamu kenapa ngelakuin ini sama aku? Sementara kamu tahu kalau aku tuh udah jahat sama kamu. Aku cuma mau jagain kamu. Aku yakin cinta itu bisa dibangun pelan-pelan. Dan aku juga percaya kalau kita sering ketemuan kayak gini, nantinya kamu bakal cinta sama aku. Tapi Mas... Nania, kamu gak perlu khawatir. Aku bakal nunggu kamu sampai kapanpun. Mas, lebih baik kamu pergi ninggalin aku daripada kamu nunggu sesuatu yang gak pasti. Nania, di dunia ini gak ada yang pasti. Apalagi soal jodoh. Mungkin sekarang kamu bisa ngomong enggak sama aku, Nania. Tapi suatu saat nanti mungkin kamu bakal terima aku. Kamu bakal cinta sama aku, iya kan? Kamu ini obses atau polos sih? Percuma aja kamu ngelakuin ini. Semuanya bakalan sia-sia. Kamu bakalan sakit dengan sendirinya. Dan aku gak mau jadi orang yang paling jahat di hidup kamu. Kenapa sih hidup aku seperti ini? Kenapa aku nggak bisa nentuin pilihan aku sendiri? Tapi aku juga nggak suka nikah sama orang yang aku nggak suka. Halo? Aku ada di depan kamar kamu. Dok, kamu ngapain kesini? Kamu nekat banget sih. Aku mau bicara penting sama kamu. Aku tunggu di taman ya. Sayang, aku janji gak bakal nyakitin hati kamu lagi. Aku hilaf sayang. Dan aku ngelakuin itu semua karena aku cemburu sama kamu. Tapi Mama udah ngejodohin aku. Walaupun aku nggak suka.
Aku harus gimana? Aku bakal yakinin mama kamu. Aku tahu bahagia kamu itu kita, sayang. Dan kamu berhak bahagia. Kamu mau kan nunggu aku? Nania! Oh, jadi kamu masih berhubungan sama orang ini? Dasar kamu emang gak tahu malu. Masih berani kamu nemuin anak saya ya? Bu, saya mohon belas kasihan ibu untuk menerima saya sebagai menantu ibu. Bu, saya janji akan berikan yang terbaik untuk Nania dan saya akan kerja keras untuk membahagiakan Nania, Bu. Lihat ini. Hah? Lihat. Saya bisa melakukan apapun sama kamu. Saya bisa bikin hidup dan karir kamu berantakan kalau kamu masih berani deketin anak saya. Ania, pulang kamu. Ma, tolong ngertiin aku, Ma. Aku mau menentukan jodoh aku sendiri. Mama sampai kapanpun gak akan pernah setuju dengan pilihan kamu yang model kayak begini. Ayo, masuk kamu. Ma. Masuk, Ma. Aku nggak bisa terima perlakuan Bu Risma. Dia benar-benar keterlaluan. Jangan beneran ada arwah di sini. Astaga, buset Dan. Ngapain sih lu pelangap-pelangap orang ketakutan? Mendingan bengong lu. Bang, kayaknya ada arwah yang ikutin saya. Buset deh, masa arwah takut sama arwah, lu yang bener aja. Ya, saya nggak takut, Bang. Tapi ini nih, sejak saya baca buku thriller pacarnya Nania, saya jadi dikit-dikit parno. Yang bener aja lu. Masa ada arwah yang lu baca dari buku itu bisa keluar terus nakut-nakutin lu? Wah, lu bener-bener kocak dah. Logo itu mirip banget sama tanda fanbase-nya Killer Whale atau Paus Pembunuh. Enggak, tapi nggak mungkin Edo ngelakuin semua itu. Sekar, tolong jawab jujur. Apa kamu tahu sesuatu? Atau kamu lagi ngumpetin sesuatu? Sekar kenapa jadi diem ya? Aku yakin kalau Sekar pasti tahu sesuatu. Lapor, Nat. Ya. Tadi siang Nania ada menelpon komandan, tapi tidak diangkat katanya. Makanya dia langsung menelpon saya. Oh iya, Komandan. Ini ada laporan dari pihak forensik soal penemuan jasad tadi malam. Terlihat kayak luka baru. Dan saya yakin ini adalah pola pembunuhan berantai. Dan dari beberapa komen netizen, saya curiga, Komandan, bahwa tanda KW itu ada hubungannya dengan novel trailer yang beredar, Komandan. Novel? Iya, Dan. Nanti akan saya selidiki lebih lanjut. Ya. Komandan Satria, kami mau melaporkan tentang penemuan jasad dengan ukiran KW di anggota tubuh korban untuk kedua kalinya di daerah Taman Kota Segitiga. Baik, terima kasih informasinya. Jeffy, Tara, bersiap. Kita olah TKP.
Ukirannya sama. Apa maksud dari pembunuhnya? Apa dia mau membuktikan sebuah ancaman? Atau apa? Logo itu mirip banget sama tanda fanbase-nya Killer Whale atau Paus Pembunuh. Enggak, tapi nggak mungkin Edo ngelakuin semua itu. Sekar, tolong jawab jujur. Apa kamu tahu sesuatu? Atau kamu lagi ngumpetin sesuatu? Sekar kenapa jadi diem ya? Aku yakin kalau Sekar pasti tahu sesuatu. Nania, Sekar, kenapa sih kamu kayak panik gitu? Nania, aku lagi khawatir banget. Kamu tahu nggak soal kasus pembunuhan yang belakangan ini terjadi? Pembunuhan? Coba kamu perhatiin ini. Apa ini? Itu logo yang sama dengan akun fanbase-nya Edo. Enggak mungkin. Edo nggak akan mungkin lakuin itu. Aku tahu banget Edo. Saya bisa melakukan apapun sama kamu. Saya bisa bikin hidup dan karir kamu berantakan kalau kamu masih berani deketin anak saya. Apa mungkin Mama nekat ngelakuin semua ini buat ngancurin nama Edo? Kayaknya aku tahu siapa orangnya. Siapa? Kasih tahu aku, Nania. Nania siapa? Ada tamu. Nania, kenapa nggak disuruh duduk? Mama benar-benar keterlaluan ya. Segitu bencinya Mama sama Edo sampai Mama tega untuk memfitnah Edo. Nania, kamu ngomong apa sih? Enggak, Sekar. Aku tahu betul. Satu-satunya orang yang nggak suka aku sama Edo itu adalah mama aku sendiri. Dan mamaku juga udah pernah bilang kalau dia bakalan ngancurin karirnya Edo. Jadi bukan hal yang nggak mungkin kalau ini semua adalah kelakuan mama. Nania, kamu ngomong apa sih? Mama nggak ngerti. Udah lama, Mama nggak usah pura-pura gitu. Sekarang Edo dituduh sebagai pembunuh berantai. Ini semua ulah Mama kan? Jangan kurang ajar kamu. Mama itu benar-benar nggak ngerti. Maksud kamu ini apa? Kamu ngomongin apa sih? Coba jelasin sama Mama. Aku nggak nyangka senaif itu Mama ingin aku menikah sama Randy. Sampai ngehalalin segala cara untuk melakukan aksi teror yang bahaya ini. Berhenti! Berhenti! Tato ini lagi. Apa dia orang yang selama ini membunuh korban dan meninggalkan tanda KW? Aku mendapatkan petunjuk pelaku pembunuhan berantai. Tato KW itu. Aku yakin kalau ini pembunuhan berantai dan berpola. Sekar, kamu ngerti arti dari tulisan ini apa? Ini kayak nggak asing. Sekar, tolong jawab jujur. Apa kamu tahu sesuatu? Atau kamu lagi ngumpetin sesuatu? Aku yakin kalau Sekar tahu sesuatu.
Aku jadi yakin kalau ini emang ada hubungannya sama novel berseri yang disebutkan sama Tara. Tapi kayaknya aku harus beli novel itu buat tahu isinya. Dengan novel itu saya bisa tahu alur pembunuhan ke depannya yang akan terjadi seperti apa. Baru kali ini aku benar-benar ngerasain hal yang beda dibandingkan arwah-arwah sebelumnya yang gak terkesan misterius. Tapi ini beda. Aku harus cari tahu arwah siapa ini. Kalian mereka sepertinya korban pembunuhan berantai. Aku harus cari tahu siapa pelaku dari pembunuhan berantai itu. Sayangnya nggak ada petunjuk apa-apa yang bisa bantu aku untuk bergerak menguak misteri ini. Aku harus ketemu sama Edo buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kok dia nggak datang-datang sih? Edo kamu ngapain sih? Edo kamu ngapain sih? Lepasin. Randy, kamu tahu aku ada di sini? Mama kamu khawatir sama kamu. Makanya pas tadi kamu keluar rumah, aku diam-diam ngikutin kamu. Duh, Edo mana sih? Kenapa dia nggak datang? Malah Randy yang datang. Nan, aku ngerasa bersalah deh. Kayaknya semenjak kedatangan aku, hubungan kamu sama mama kamu jadi kurang harmonis, jadi sering berantem. Enggak, Ren. Aku sama Mama emang udah gak harmonis dari sebelum ada kamu. Mama itu terlalu egois. Tapi ya aku berharap kalian jangan berantem lah. Kalian baikan, akur. Yang penting jangan saling menyakiti hati, Nan. Randy ternyata orangnya dewasa. Ucapannya bikin hati adem. Ingat loh, Nan. Kita ini lahir dari seorang rahim ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu, Nan. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Ibu itu berkorban untuk anaknya, Nan. Ngelahirin anak. Ya mungkin kalau ibunya agak kasar, agak keras sama kita sebagai anak, mungkin karena itu untuk kebaikan kita. Kita sebagai anak, ya kita harus memahami, Nan. Dan kok kamu nangis? Aku salah ngomong ya? Maaf ya. Aku cuma ngerasa bersalah. Karena aku selama ini udah bentak mama aku. Makasih ya, Ren. Kamu udah ngingetin aku. Nggak seharusnya aku kayak gitu sama mama. Ya udah. Habis dari sini kita ke mama kamu, terus kamu minta maaf sama mama kamu ya. Aku yakin kok. Mama kamu pasti mau maafin kamu. Ayo. Udah dong, gak usah nangis lagi. Kalau kamu nangis, aku jadi sedih. Ya? Wah, novel Pak Edo ini sangat bagus dan berkesan. Saya yakin seri terbaru ini pasti akan sold out. Betul, karena cerita yang dituturkan dalam novel itu sangatlah runut alurnya dan membuat si pembaca sangat menikmati. Terima kasih. Apa mungkin novel Pak Edo ada hubungannya sama berita pembunuhan yang sedang viral?
Maksudnya apa ya? Masa Pak Edo tidak tahu? Kan berita pembunuhan berantai itu sedang viral banget. Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Saudara Edo, tolong ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi untuk apa ya? Saya nggak lakuin tindakan kejahatan. Anda bisa ikut sekarang, dan Anda boleh menjelaskan nanti di kantor lebih lanjutnya. Edo, silakan kamu. Mari Pak. Jovi, Tara, silakan. Siap, Dan. Sus, Ya? kamu ngeliat suster Sekar nggak? Wah, nggak lihat tuh. Sekar kemana sih? Di ruangannya nggak ada. Nah, itu suster Sekar. Sekar, kamu tolong bantuin aku. Edo dipanggil polisi. Meskipun sekarang dia jadi saksi, tapi bukan hal yang nggak mungkin kan kalau dia terjebak lebih jauh. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang ya. Saudara Edo, lihat baik-baik. Ini adalah tato ukiran inisial KW yang berhubungan dengan novel Anda. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengenal semua korban pembunuhan berantai ini? Saya berani bersumpah, Pak. Bukan saya pelakunya. Dan saya juga tidak kenal dengan korban ini, Pak. Saya juga bisa membuktikan kalau bukan saya pelakunya, Pak. Anda bisa ngomong kayak gitu. Tapi saya punya fakta. Kejadian pembunuhan berantai ini semuanya sama persis seperti yang ada di dalam novel Anda. Anda bisa jelaskan ini? Itu hanya kebetulan, Pak. Bisa jadi pelakunya terinspirasi dengan novel yang saya tulis, Pak. Aku semakin yakin pelaku ini memiliki motif dendam lainnya. Pak, tolong bebasin Edo. Saya yakin dia nggak bersalah. Tunggu. Ini ada apa ya? Saya kesini cuma mau nemenin Nania kok sebagai saksi. Pak, saya tahu betul. Edo nggak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai. Dia itu nggak bersalah, Pak. Nania, ngapain kamu kesini? Pak, saya berani bersaksi kalau Edo nggak punya gangguan psikologis. Semua itu cuma gosip aja, Pak. Menurut saya, Pak, ini semua bisa saja kerjaan orang yang ingin merusak reputasi saya dan menghancurkan hidup saya, Pak. Dan ini bisa saja kerjaan Mama Nania, Pak. Mungkin saja dia melakukan ini melalui perantara. Siapa cowok yang dekat sama kamu? Siapa namanya? Hah? Randy. Laki-laki yang selalu dekat sama kamu, yang kamu selalu nyaman sama dia, tapi kamu beralasan kamu dijodohin sama dia. Padahal kan di belakang aku, kamu berkhianat kan? Iya kan? Kamu jahat banget sama aku ya. Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku. Cukup. Nania tunggu. Nania. Aku pinjam novel kamu ya? Saya belum selesai baca. Iya, cuma sebentar, Sekar. Tolong deh jangan maksa. Pinjam ya? Jangan maksa deh. Ya habis udah minta baik-baik nggak dikasih. Please, sebentar aja, jangan pelit dong.
Ya udah deh, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan dilipat, jangan dicoret, dan satu lagi yang paling penting, jangan sampai kotor. Ada lagi syaratnya? Awas, ingat ya. Dari penemuan mayat pertama, kedua dan seterusnya ada kesamaan dengan cerita di dalam novel ini. Sepertinya pelaku terobsesi dan sudah mempelajari dengan seksama aslinya. Menurut instingku, pelaku akan melakukan pola yang berulang. Dan bisa jadi sekarang dia lagi mengincar korban lainnya. Ini series terbaru dari novel Edo yang kemarin sempat disita. Aku belum sempat baca. Menurut sebuah konten podcast yang mengupas tuntas pembunuhan berantai, diyakini semua itu sama dengan series novel milik Edo. Kalau benar begitu, berarti akan ada korban baru. Gak beres. Jovi, Tara. Saya minta kalian bersiap. Malam ini ikut saya ke apartemen di Jalan Senopati. Ada kemungkinan pelaku akan menjalankan aksinya di basement apartemen. Siap, laksanakan. Mbak tenang ya. Mbak, kamu sudah aman sekarang. Kamu udah selamat. Kami dari kepolisian. Ikut saya. Ikut saya. Mbak, tarik nafas. Tenang, saya butuh keterangan dari Anda. Jelasin ke saya gimana tadi kejadiannya. Tadi, waktu saya jalan sendirian, tiba-tiba ada seseorang dengan pakaian hitam dan topeng badutnya datang dan menyerang saya. Topeng badut? Ada ciri-ciri khusus gak selain topeng badut? Tidak ada, Pak. Sebentar. Mbak sempat lihat lengannya atau bagian tubuhnya? Ada tato kayak gini gak? Gak ada? Oke, berarti dia mengancam Mbak, dia nakut-nakutin Mbak, dan dia ngelukain tangan Mbak pakai pisau. Iya, Pak. Dia hanya datang dan menyerang lengan saya dengan pisau. Kemudian dia kabur. Wanita ini ternyata bukan korban berikutnya. Sepertinya pelaku hanya sengaja mengundang kecurigaan polisi. Dia sudah berhasil mengecoh kami. Kalau bukan wanita ini, siapa korbannya? Lapor komandan, telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil di Jalan Senopati 4. Korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Baik, terima kasih informasinya. Saya akan urus ke sana. Kalian tetap berjaga di sini dan tolong dirawat, banyak ada luka. Siap, Dan. Silakan ikut. Ayo. Jovi, Tara, kita berangkat ke sana sekarang. Siap, Dan. Suster, suster tolong selamatin tunangan saya, suster. Suster selamatin tunangan saya, suster. Tolong, suster. Nania, apa sebenarnya yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu mengalami luka yang sangat parah, sementara Randy hanya mengalami luka ringan? Kasihan Nania. Kenapa ya dia sampai bisa kecelakaan kayak gini? Sekar. Mas Satria,
Gimana kondisi Nania? Dia... Aku ngerasain kehadiran arwah di sekitar sini. Aku harus menghindar dari Satria. Sebahaya kalau dia tahu. Maaf ya. Saya mau keluar dulu. Kenapa? Sekar? Sekar! Sekar, kamu kenapa? Aneh banget kelakuan Sekar. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Aku harus cari tahu. Sekar? Sekar? Sekar! Kamu di mana, Sekar? Tadi aku lihat Sekar ke arah sini. Tapi kenapa tiba-tiba nggak ada? Sekar? Maafin aku, Satria. Aku udah bikin kamu kecewa. Aku tahu kamu rindu sama aku. Kamu ingin bertemu denganku. Tapi itu tidak mungkin. Nania, kenapa kamu nangis? Tolong balaskan dendamku. Balas dendam? Nania? Nania? Halo, Jovi. Pagi Dan, maaf mengganggu. Ada laki-laki yang melapor perihal kecelakaan Nania. Kalau gitu coba cek data-datanya dulu. Kita harus tahu apa hubungan pelapor sama Nania. Pelapor sangat yakin, Komandan, kalau kecelakaan ini adalah bagian dari skenario novel Edo. Oke. Kalau gitu kita harus bertindak. Jangan lupa, buat surat penangkapan untuk Edo. Siap, Dan. Bagus. Terima kasih infonya. Nania. Nania, maafin Mama, Nak. Mama menyesal. Karena Mama sudah menjodohkan kamu sama dia, Nak. Nania. Bangun, sayang. Mama salah sama kamu. Maafin Mama. Nania, bangun, jangan tinggalin Mama. Bangun, sayang. Tante yang sabar ya. Jangan terlalu menyesalin apa yang terjadi, Tan. Sekarang lebih baik Tante berdoa untuk kesembuhannya Nania. Enggak, Sus. Semua ini salah saya. Saya yang harusnya dihukum, bukan anak saya. Ya Allah, coba waktu bisa diulang kembali, aku pasti nggak akan lakuin ini semua. Tante sekarang yang tenang dulu ya, Tan. Tante istirahat dulu aja. Biar saya nanti yang temenin Nania. Istirahat ya, Tante. Saya titip anak saya ya, Sus.
nanti kamu bisa kasih kesaksian di kasusnya Edo. Karena cuma kamu yang bisa bantu memecahkan masalah Edo, Nania. Kamu harus berjuang untuk bangun ya, Nan. Ini semua fitnah, Pak. Saya nggak mungkin menyakiti orang yang saya cintai, Pak. Bapak tolong percaya sama saya, Pak. Pertanyaan saya adalah, kenapa semua isinya bisa sama? Bahkan pola pembunuhannya pun sama. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kan ini semua cuma karya fiksi, Pak. Saya yakin pasti ada orang yang mau menjatuhkan saya dan merusak popularitas saya, Pak. Suster di sini. Iya, Mas. Jadi ibunya Nania suruh saya gantian suster. Ya udah kalau gitu, saya juga harus cek pasien lain dulu. Permisi. Semua tindakan pelaku di novel ini hampir semua isinya cuma dendam. Tapi Edo, dia lebih ke sakit hati, bukan dendam. Ada sesuatu yang janggal. Apa yang terlewatkan? Aku yakin bukan Edo pelakunya. Itu artinya pelakunya adalah orang yang memiliki masalah psikologis. Antisocial personality disorder. Motif melakukannya karena tidak adanya pemilikan empati. Kedua, borderline personality disorder. Tindakan pelaku yang takut ditinggalkan. Emosinya berubah dengan cepat. Bisa cepat mencintai atau bahkan cepat membenci. Dia mengancam Mbak, dia nakut-nakutin Mbak, dan dia ngelukain tangan Mbak pakai pisau. Iya, Pak. Dia hanya datang dan menyerang lengan saya dengan pisau. Kemudian dia kabur. Atau yang ketiga, post traumatic disorder. Dia bisa melakukan semua kejahatan itu karena pernah memiliki traumatik yang mendalam. Laki yang dekat dengan dia, Pak. Siapa namanya? Hah? Randy. Laki-laki yang selalu dekat sama kamu, cowok yang kamu selalu nyaman, dia selalu nempel sama kamu, tapi kamu beralasan kamu dijodohin sama dia. Lapor kemana? Ya. Komandan, ini hasil forensik dan tes DNA yang ditemukan di sisa baju Nania. Dan hasil tes DNA itu bukan saudara Edo, yang artinya bukan saudara Edo pelakunya. Iya, sesuai dugaan saya. Makasih laporannya. Saya kembali bertugas, Pak. Ya. Halo Mas Satria, Sekar, kamu di mana sekarang? lagi di jalan. Mas Satria, kenapa sih? Kok kayak panik gitu? Sekar, dengar aku baik-baik. Sekarang juga kamu balik ke rumah sakit, jagain Nania. Bisa jadi pelakunya orang sekitar dia. Gimana Mas? Maksudnya pelakunya itu orang terdekat Nania sendiri? Betul. Makanya aku minta tolong sama kamu sekarang juga balik ke rumah sakit, jagain Nania. Jangan kamu tinggal sendirian. Aku bakal ke sana juga sekarang. Iya Mas Satria. Mas Randy stop Mas. Mas tolong lepasin Bu Risma. Jangan bikin masalah makin besar. Suster, jangan ikut campur. Ini demi Nania, Suster.
Mas, kalau Mas sayang sama Nania, Mas gak akan ngelakuin hal seperti ini. Mas, tolong lepasin Bu Risma, Mas. Nania udah tahu, suster. Dia tahu apa yang aku lakuin. Aku nggak akan biarin Nania menghalangi pembalasan aku sama Edo. Mas Randy sadar, Mas. Mas itu cuma dimanfaatin sama dendamnya Mas sendiri. Udah, suster. Jangan ikut campur. Saya akan tetap ikut campur, Mas. Karena Mas Randy sudah membahayakan Bu Risma dan Nania. Diam, suster. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya nggak bakal diem. Sebentar lagi, Mas Randy akan dapetin ganjaran atas apa yang Mas Randy lakuin. Suster, jangan keluar. Kalau suster keluar, saya akan habisin kamu juga. Aku belum minum dulu bentar ya. Ini apa? Kenapa? Enggak. Aduh, aku lupa. Aku ada janji sama Sekar. Aku duluan ya. Oh, ya udah. Hati-hati ya. Ojek. Pak, ikutin mobil itu ya. Tapi selama ini kamu ngikutin aku, ha? Aku udah tahu semuanya. Lepasin. Ikut aku. Masuk, masuk. Kamu gila, Randy. Aku gak butuh kamu kayak gini. Kamu itu pembunuh. Aku udah ngelakuin apapun buat kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu malah milih si Edo. Aku bilang berhenti. Berhenti, Randy, berhenti. Diam! Sekarang, kamu nikmati alur hidup kamu. Yang sebentar lagi, kamu akan pergi untuk selamanya. Randy! Randy, stop, Randy!
nggak ngerti. Ini semua demi Nania. Dan ini semua gara-gara Edo. Kalau nggak ada dia dan novel itu, masalah ini nggak akan terjadi. Dia yang menghidupkan karakter-karakter itu di dunia nyata. Jovi, Tara. Ingat, target kita ada di dalam. Bisa aja dia bos senjata tajam. Tujuan kita, selamatkan Sandra. Mengerti? Siap, mengerti. Serahkan Sandra dan menyerahkan diri ke polisi. Enggak akan. Aku lebih baik daripada Edo. Aku yang lebih cinta Nania daripada Edo. Jovi, Tara. Kenapa semua ini terjadi? Padahal aku lakuin itu semuanya demi cinta. Randy, ini bukan cinta namanya. Cinta itu nggak pernah nyakitin. Yang kamu lakukan hanyalah obsesi. Emang dasar kamu penjahat, Randy. Hah? Nyesel saya udah kenalin anak saya ke kamu. Jovi, Tara, bawa dia. Jangan, lepasin aku. Lepasin saya, lepasin. Kalian permisi. Terima kasih, Pak. Mas Satria. Nia. Di mana ini? Udah, kamu gak usah mikirin itu ya. Nania. Maafin Mama ya sayangnya. Semua ini salah Mama. Ma, aku tahu apa yang Mama lakuin itu yang terbaik buat aku. Tapi cara Mama salah. Sekarang makasih ya, kamu udah nolongin aku. Sama. Aku gak tahu kalau gak ada kamu. Sekarang aku nyesal karena aku udah ninggalin Edo. Aku sadar kalau aku sayang banget sama Edo. Sekali lagi Mama minta maaf sama kamu ya. Mulai sekarang, Mama akan merestui hubungan kamu sama Edo. Andai aja saat itu hubungan aku dan Mas Satria mendapat restu dari mamahnya. Satria, Mama boleh nanya satu hal? Boleh, Ma. Kamu belum bisa lupain Laras ya? Kenapa Tante Astari bahas Laras lagi sih? Apa maksudnya? Apa dia berniat merestui Sekar sama Satria?